Soal as-sabi asyar, pertanyaan yang ke-17. Halil wudu sunan, apakah wudu punya sunnah-sunnah? Wa ma hiya, apakah dia? Al-jawab na'am ya, lil wudu sunan. Wudu itu punya sunnah, wa hiya katsiratun. Banyak sekali. Mujmaluha, globalnya adalah pertama at-tasmiyah fi awalil wudu. Membaca bismillah di permulaan wudu, hukumnya sunnah. Kalau mau berwudu mengucapkan bismillah. Yang keduanya as-siwak, bersiwak ya. Bersiwak ini hukumnya apa? Sunnah. Bersiwak hukumnya sunnah. Dibolehkan ya. Kemudian yang ketiga, ghuslul kafaini fi awalil wudu. Mencuci kedua telapak tangan di permulaan wudu. Ya, di permulaan wudu. Kalau kita mau berwudu, kita suka cuci, itu sunnah hukumnya. Yang keempat, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq li ghairi shaim. Untuk orang yang tidak puasa, maka disunahkan mubalaghah, bersungguh-sungguh fil madmadah, di dalam berkumur-kumur, wal istinsyaq, dan menghirup air ke dalam hidung. Yang kelima, takhlilul lihyati, menyala-nyalai jenggot bagi yang berjenggot. Adapun yang tidak berjenggot, maka tidak perlu dipaksakan diri menyala-nyalai yang tidak ada. Itu namanya berkhayal. Ya, adapun yang berjenggot terbagi dua. Jika jenggotnya tipis, maka menyala-nyalai jenggot cukup dari air yang digunakan untuk mencuci wajah. Tapi kalau jenggotnya tebal, maka menyala-nyalai jenggot dengan air yang baru selain air yang digunakan untuk mencuci wajah. Yang keenam, takhlilu asabi'il aidi wal aqdam, menyala-nyalai jari jemari tangan dan kaki. Dan tidak ada jari-jari kecuali ada pada dua saja, tangan dan kaki. Ya, enggak ada jari jemari di luar dari tangan dan kaki. Wajah punya jari jemari? Tidak. Kepala punya jari jemari? Tidak. Yang ada cuma tangan dan kaki. Dan ketika menyala-nyalai, hendaklah dengan kelingking sebelah kiri, ya. Seperti itu. Dengan kelingking sebelah kiri. Kemudian yang ketujuh, ghuslul a'dha'i tsalatan. Jangan lupa sunnah mencuci anggota wudu 3 kali. Kalau 1 kali wajib, 2-3 kali hukumnya sunnah. Yang kedelapan, al-ba'du bi ghusli dira', mulai mencuci dira' lengan, wal qadamil yumna, dan telapak kaki yang kanan, qoblal yusra, sebelum ya bagian kiri. Berikutnya yang ke-9, dalku a'dha'il wudu. Yang ke-9, dalku a'dha'il wudu, yakni menggosok-gosok anggota wudu. Saya ulangi, dalku a'dha'il wudu, menggosok-gosok ya anggota wudu. Begitu. Kalimat dalku a'dha'il wudu, menggosok-gosok anggota wudu, ya, itu adalah merupakan sunnah. Dalku a'dha'il wudu merupakan apa? Sunnah. Yang ke-10, al-iqtisad fil ma. Yang ke-10, al-iqtisad fil ma, yakni ya disunnahkan al-iqtisad fil ma. Disunahkan apa? Disunahkan al-iqtisad fil ma, yaitu pertengahan di dalam air. Bersederhana dalam menggunakan air. Hemat dalam menggunakan air. Al-iqtisad fil ma, hemat dalam menggunakan air. Itu juga termasuk sunnah. Yang ke-11, ad-du'a ba'da du'a, ba'dal wudu, ad-du'a ba'dal wudu, berdoa setelah berwudu. Wa qaulu, dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul.
Doa setelah wudu, perkataan aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang diibadai dengan sebenarnya kecuali Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Yang ke-12, salatu rakaatin ba'da du'a ba'dal wudu, salatu rakaatin ba'dal wudu, salat 2 rakaat setelah berwudu. Inilah 12 sunnah yang ditulis di dalam kitab ini. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita mendapatkan faedah dan manfaat insyaallah ta'ala. Dan yang berikutnya, yang ke-18, halil wudu nawakid, apakah wudu itu punya pembatal? Ya udkur ba'doha, sebutkan sebagiannya. Al-jawab na'am ya, lil wudu nawakid. Wudu itu punya pembatal. Min hadi antaranya ma kharaja minas sabilain. Apa yang keluar dari 2 lubang, 2 jalan, jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan namanya al-qubul, jalan belakang namanya ad-dubur. Al-qubul wad dubur. Sawaun, sama saja. Baulun au goitun au rihun au dudun au hasan. Sama saja apakah yang keluar itu adalah baulun, air kencing, ataukah yang keluar itu adalah goit, ya, yaitu BAB, ya, auri atau angin kentut maksudnya, au dudun atau dud cacing, au hason atau hason kerikil, ya, kerikil atau batu kecil, kan ada yang keluar batu kecil, ya, seperti itu. Pokoknya yang keluar dari kubul jalan depan atau dari dubur jalan belakang, ya, kencing depan apa belakang? Depan. Goit, ya, BAB depan apa belakang? Iya. Angin depan apa belakang? Jawabnya belakang dan depan. Depan bagi wanita, ya, dan belakang bagi wanita dan pria. Kemudian audud, dud itu adalah apa tadi? Cacing. Cacing depan apa belakang? Belakang. Au hason atau hason, yaitu batu. Batu ginjal depan apa belakang? Depan. Kalau dari belakang batu koral, begitu. Kalau depan batu ginjal. Barakallahu. Berikutnya yang kedua, an-naum, ya, tidur membatalkan wudu, abil junun, gila membatalkan wudu, abil igma atau igma, pingsan. Pingsan. Ini pingsannya pingsan benar, ya. Adapun kalau pingsannya nggak benar, ya, maksudnya cuma sempat ngelenyap sedikit, maka tidak membatalkan wudu. Ya, tapi kalau igma, ya, kalau igma khafif tidak membatalkan wudu, tapi kalau igma betul dia membatalkan wudu, maka dia mesti apa? Mesti berwudu. Kemudian yang ketiga, lamsul kubul, menyentuh al-kubul, kemaluan bagian depan. Ya, wad dubur, menyentuh kemaluan bagian belakang yaitu dubur, dilihat dengan tangan. Min ghairi ha'il, dengan tanpa penghalang. Artinya menyentuh langsung. Telapak tangannya menyentuh kemaluan bagian depan dan juga dubur bagian belakang. Dengan tanpa ha'il, tanpa penghalang. Yang keempat, aklul lahmil ibil, memakan daging onta. Ini ontanya serius, bukan onta oncom tahu, bukan, ya. Betul-betul onta, ya. Barangkali ada yang salah paham, ya. Maklum orang Indonesia suka ada yang ngomongnya onta oncom tahu. Ini onta asli, ya, aklu lahmil ibil, yaitu makan daging onta. Ada yang tanya, kenapa begitu, Ustaz? Jawabnya, kata Rasulnya batal. Rasul pernah ditanya, apakah saya berwudu dari sebab memakan daging kambing? Kata Rasul, in syi'ta. Ya, in syi'ta, jika mau boleh. Kalau jika mau berwudu berarti jika mau boleh saja tidak berwudu, makanya sunnah. Kalau apa tadi? Kalau daging kambing, tapi gilir daging onta, ya, apakah saya berwudu dengan sebab makan daging onta? Qala, kata Rasul, na'am, ya. Itu dalil. Makan daging onta harus berwudu. Kenapa dibedakan, Ustaz? Jawabnya, Rasulnya bilang beda. Adapun masuk akal atau tidak terserah, ya, itu terserah Rasul aja. Kita kan yang penting apa susahnya coba makan daging onta terus wudu, apa susahnya? Tapi nggak dimengerti masa makan daging onta batal, nggak dimengerti. Jawabnya sama, nggak dimengerti, tapi kan wudunya bisa, kan?
Makan daging onta wudu bisa nggak? Wudunya bisa kan? Kalau bisa wudu, rek ngerti rek ente gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, memang ada sebagian yang menjelaskan kenapa daging onta itu ketika dimakan ya ini mesti berwudu. Ya, ada beberapa alasan. Tapi ya saya kira cukup saja begitulah, karena riwayatnya memang menyatakan disuruh berwudu. Soal atas si asyar, soal yang ke-19 di dalam ajidil ma. Kalau saya tidak mendapati air, famadas, nah apa yang harus saya perbuat? Al jawab, ya, aku mubit tayamum. Saya akan melakukan tayamum. Wadhalika inda fuqdanil ma. Hal itu inda fuqdanil ma. Ketika kehilangan air. Ya, wa ta'adzuri ya jalbihi. Dan juga berhalangan untuk mendapatkan air. Wa ta'adzuri jalbihi. Inda fuqdanil ma, ketika memang airnya nggak ada, atau ta'adzuri jalbihi, atau dia berhalangan untuk mendapatkannya. Contoh, ada sumur, ada air sangat bawah, nggak ada timbanya, berarti ada airnya tapi nggak bisa digunakan. Masa antum harus turun ke bawah sementara sumurnya terlalu dalam, dan antum kalau ke bawah berbahaya, bisa apa? Bisa tenggelam. Begitu. Nah, demikian barangkali sampai kepada soal yang ke-19. Semoga bermanfaat, berfaedah. Wallahu a'lam. Baik jemaah sekalian, saya kira cukup insyaallah taala. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Kita akhir di sini. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.